pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Forum Breakfast dan di segmen ini kami akan berbincang mengenai pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 20 yang akan segera dibuka. Kuota Kartu Prakerja Gelombang 20 dibuka untuk 800.000 penerima. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 20 akan segera dibuka. Pembukaan pendaftaran Gelombang 20 akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Kuota Kartu Prakerja Gelombang 20 dibuka untuk 800.000 penerima. Pada semester 2 tahun ini, Kartu Prakerja sudah dibuka dalam 2 gelombang dengan 1,6 juta penerima. Kuota yang disediakan pada semester ini adalah 2,8 juta penerima dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah. Para penerima Kartu Prakerja nantinya akan mendapat total bantuan sebesar 3,55 juta rupiah. Rinciannya, bantuan yang diterima adalah dana pelatihan sebesar 1 juta rupiah, dana bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau total 2,4 juta rupiah, insentif survei kepekerjaan Rp50.000 per survei, serta insentif Rp600.000 yang akan turun jika penerima Kartu Prakerja telah menyelesaikan pelatihan dan ditandai dengan adanya sertifikat. Syarat dalam Permenko nomor 11 tahun 2020 ada 3 syarat utama bagi penerima Kartu Prakerja, yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk berusia minimal 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Selain itu, Kartu Prakerja juga ditunjukkan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dan langsung saja kami sapa pemirsa narasumber kami di hari ini, Bapak Muhammad Irsan, founder dan CEO cariilmu.co.id. Selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Mas Wajar dan Mbak Prisa. Iya. Apa kabar Pak Irsan? Baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Pak Irsan, kita langsung ke peningkatan kualitas SDM di dalam negeri ya. Sejauh ini sudah seperti apa? Untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia, tentunya pemerintah di sini bersama kami lembaga pelatihan di program Kartu Prakerja ingin meningkatkan sumber daya manusia. Menurut data dari Bank Dunia, kita sudah mengalami adanya peningkatan Human Capital Index, Mbak Prisa. Tetapi tentunya kita tidak boleh berpuas diri karena ini masih jauh ya. Kita masih jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, seperti Malaysia, bahkan Vietnam, gitu ya. Jadi di sini tentunya masih PR bersama, tapi saya lihat di sini peran pemerintah dan swasta ya melalui lembaga training itu tetap berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dengan pelatihan-pelatihan training-training di bidang vokasi untuk meningkatkan karir dan kewirausahaan. Oke, tapi akhirnya sejauh mana korelasi antara kualitas SDM, kemudian jasa yang dihasilkan, termasuk juga geliat ekonominya sendiri dari kualitas SDM tadi, Pak Irsan? Oke, mungkin sebelumnya kalau kita lihat dari tahun lalu ya, ketika awal program Prakerja dilaksanakan tahun 2020, memang banyak sekali kontra yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kenapa tidak melalui pelatihan YouTube yang gratis dan sebagainya? Cuma di sini saya lihat manajemen pelaksana program Kartu Prakerja selalu berbenah di sini, yaitu meningkatkan kualitas dari pelatihannya sendiri, di mana yang sebelumnya kita modulnya itu hanya berbasis pengetahuan, tetapi sekarang tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi juga berbasis kompetensi kerja, termasuk attitude atau sikap kerja. Nah itu yang pelan-pelan terus kita perbaiki, dan melalui manajemen pelaksana program Prakerja tentunya lembaga pelatihan terus meningkatkan dari sisi produknya ya, di mana kita tentunya tidak hanya pada saat pelatihan trainingnya saja, tetapi pada saat post training tidak hanya mengeluarkan yang namanya sertifikat completion, tapi sertifikat kelulusan gitu ya. Jadi ada post quiz dan tugas praktek dan sebagainya. Dan saya lihat memang secara angka kalau di tahun 2020 ya, di mana ada peningkatan data tadi dari 0,53 naik ke 0,54 berdasarkan data
Bank Dunia Human Capital Index itu masih sedikit peningkatannya. Jadi ini masih memang PR bersama, tapi saya melihat dengan tujuan tadi ya, dengan meningkatkan dari sisi produknya, dari sisi programnya, saya rasa ini tentunya dampaknya akan lebih besar lagi untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, gitu ya, Mas Fajar dan Mbak Prisa. Oke, Pak Irsan, bagaimana Anda melihat kalau dari segi gap ya antara skill pekerjanya dan juga lapangan kerja di Indonesia? Ya, kalau saya lihat gapnya tentunya sekarang masih besar ya, Mbak Prisa. Di sini kelihatan kalau memang dari sisi jumlah angkatan kerja di Indonesia yang sudah 140 juta, secara kualitasnya memang masih jauh ya. Kalau kita bandingkan misalkan dengan negara-negara tetangga, mungkin banyak perusahaan yang lebih misalkan memilih tenaga kerja di luar Indonesia ya, karena memang dilihat dari kualitasnya. Nah, tentunya di sini saya lihat pemerintah ya, Pak Jokowi dengan Pak Menteri Erlangga gitu, dengan mengeluarkan program Kartu Prakerja ingin mengisi gap tersebut, mengurangi gap tersebut yang pastinya bisa meningkat seiring dengan serapan tenaga kerja di Indonesia nanti. Oke, baik. Ini juga akhirnya menjadi pertanyaan juga nih, bagaimana kemudian akhirnya cari ilmu bisa menjembatani gap ini. Apa saja sih program-program yang diadakan? Tapi nanti Pak Irsan kita sambung ya, Prisa, usai jeda. Pemirsa Jam Belajar di tempat Anda, Power Breakfast segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast di segmen Create Up. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Muhammad Irsan, founder dan CEO cariilmu.co.id. Pak Irsan, tadi ada satu pertanyaan yang sebelum jeda begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya Cari Ilmu bisa menjembatani gap ini? Oke, Cari Ilmu adalah salah satu lembaga pelatihan resmi mitra dari Kartu Prakerja, di mana kita memang sebelumnya lebih ke pelatihan-pelatihan korporasi, tetapi kemudian kita beralih menjadi mitra pelatihan Kartu Prakerja sejak tahun 2020 dari awal. Jadi saat ini kita sudah memiliki 10 kategori dan bisa dijual di 6 digital platform yang bekerja sama dengan manajemen Kartu Prakerja. Dan tentunya di sini kita menyediakan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, pengetahuan, dan skill yang tentunya tujuannya sama dengan program Kartu Prakerja dengan pemerintah, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Begitu, Mas Fajar. Nah, Pak Irsan, bagaimana tanggapan dari masyarakat ketika cariilmu.com ini baru didirikan? Oke, mungkin pada saat awal ya, kita berdiri sejak tahun 2016, jadi sudah 3 tahun. Memang saat itu saya melihat visi misi yang besar, di mana saya melihat gap terkait kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk saya mempunyai visi pribadi untuk meningkatkan sumber daya manusia ya, mulai dari kesehatan, dari kesejahteraan gitu, di mana awalnya memang banyak yang tidak melihat prospek ini, tetapi balik lagi sejak pandemi, ketika kita semua era digital, di mana beralih dari offline menjadi online training, saya melihat masyarakat ini sangat antusias sekali dengan program prakerja ini ya. Terlihat dari pendaftaran dari gelombang prakerja itu bahkan mencapai angka 40 jutaan gitu, dan ini merupakan salah satu program pemerintah yang paling menarik dan paling sukses gitu, dilihat dari antusias dari peserta atau pendaftar dari program Kartu Prakerja. Oke, nah ini terkait dengan program Kartu Prakerja, Pak Irsan, bagaimana kemudian keterlibatan dari cariilmu.co.id dan juga sekaligus target dari cariilmu.co.id seperti apa ke depannya? Oke, keterlibatan Cari Ilmu memang sudah dari awal, makanya kenapa kita juga bekerja sama dengan seluruh digital platform ya, seperti ya banyak sekali. Nah, kemudian di sini keterlibatan kita tentunya akan lebih intens lagi, di mana kita pastinya berbenah ya. Kita selalu tingkatkan kualitas dari produk kita ya, baik itu yang live webinar maupun yang video pembelajaran mandiri, di mana nantinya kita juga tentunya menggandeng trainer-trainer yang sudah mempunyai konten, yang memang mempunyai komunitas yang nantinya bisa diarahkan ke penyerapan tenaga kerja gitu ya. Jadi karena Cari Ilmu secara modul atau kategori sangat luas, kita ada tata boga, ada kecantikan, ada bisnis, ada marketing, ada financial, hampir semua kategori kita ada. Jadi kita juga tidak bisa sendiri dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Baik,
Pak Irsan, semoga sukses Ya. selalu untuk cari Terima kasih, Mbak ilmu.co.id Prisa. ya, dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Betul sekali. Semoga sukses selalu dan tetap berlangsung program-program yang tadi sudah dipaparkan. Terima kasih banyak Pak Irsan. Ya, terima kasih sekali Mas Fajar dan Mbak Prisa. Terima Sampai kasih. jumpa Selamat lagi pagi. Pak, selamat pagi. Dan pemirsa, 90 menit sudah akan menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Ya, pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga dan orang sekitar kita melakukan hal serupa. Dan semoga pembahasan tersebut bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Dan See you in the morning.